Yuna melangkah nyaris berlari menuju rumahnya. Ia sudah tak sabar untuk menemui orang tuanya. Tadi di sekolah, salah seorang temannya mengajak Yuna dan beberapa orang untuk berlibur ke sebuah villa. Temannya itu bernama Carla. Carla mengajak Yuna dan dua orang teman terdekatnya, yaitu Lily dan Giselle. Orang tua Carla baru saja membeli sebuah villa dengan harga super murah di sebuah desa terpencil. Ajakan itu membuat Yuna bahagia. Sudah lama sekali ia ingin menjauh dari hiruk-pikuk kota. Ia ingin merasakan alam pedesaan yang tenang. Tak lama sampailah ia di rumah dan langsung mengkonfrontasi ayah dan ibunya yang saat itu sedang berbincang-bincang di teras depan untuk memberinya izin berlibur bersama teman-temannya. Awalnya sang ibu menolak karena khawatir, tetapi ayah meyakinkan kalau tidak akan terjadi apa-apa selama anak mereka bepergian. Toh papanya Carla ikut menemani untuk mengawasi remaja-remaja tersebut. Akhirnya ibu pun mengalah demi kebahagiaan sang putri. Yuna memekik kegirangan. Lalu ia langsung heboh mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawanya besok. Karena mereka sudah berjanji berangkat jam 8 keesokan harinya. Malamnya Yuna tertidur dengan perasaan sangat senang. Mungkin karena antusiasnya, Yuna bangun jam 5 pagi dan tak bisa tidur lagi. Yuna pun memutuskan untuk mandi, sarapan, dan bermain game sembari menunggu jam 8. Carla akan menjemputnya ke rumah. Dan ternyata benar. Jam 8:05, Carla dan Om Jimmy, yaitu Papa Carla, datang menjemputnya. Ayah Yuna sempat menitip pesan untuk Om Jimmy, supaya menjaga anaknya, plus kalau nakal, jangan sungkan-sungkan untuk memarahi Yuna, yang disambut acungan jempol Om Jimmy. Yuna pun naik ke mobil, lalu melanjutkan perjalanan untuk menjemput Lily dan Giselle. Sepanjang perjalanan, anak-anak gadis ini sangatlah bising. Mereka berceloteh, bercanda, bahkan bernyanyi dengan riangnya. Om Jimmy hanya bisa senyum-senyum melihatnya. Setelah menempuh perjalanan hampir 3 jam, mereka akhirnya sampai juga. Wow, itu kata pertama yang keluar dari bibir Yuna. Villa itu benar-benar megah. Mulailah para gadis berebut kamar. Akhirnya diputuskan. Yuna berbagi kamar bersama Carla, sedangkan Lily bersama Giselle. Hari itu, mereka memutuskan beristirahat saja di dalam villa. Mereka berencana berkeliling seputar villa keesokan harinya. Di keesokan harinya, mereka mendatangi sebuah air terjun yang lokasinya tak terlalu jauh dari villa. Air terjun yang sangat cantik. Mulailah para gadis bersenda gurau sambil bermain air. Setelah puas, mereka pun pulang. Di dalam perjalanan pulang, tahu-tahu Yuna melihat sebuah kotak kecil tersembunyi di antara semak-semak. Yuna penasaran, lalu membuka kotak tersebut, yang ternyata hanya berisi sebuah kotak musik klasik berwarna coklat.
Yuna membuka kotak musik itu, tapi tidak ada alunan musiknya. Ternyata rusak, padahal kotak itu terlihat sangat terawat. Yuna ingin meletakkannya kembali. Tetapi setelah dilihat-lihat, kotak musik itu sangat cantik. Yuna jadi merasa sayang. Lebih baik ku ambil saja, batinnya dalam hati. Lumayanlah buat pajangan di kamar. Pulang nanti, ku suruh ayah coba perbaiki. Mana tahu masih bisa hidup. Begitulah batin Yuna. Tepukan di pundaknya membuat Yuna terperanjat kaget. Carla, Lily dan Giselle bertanya kenapa Yuna terbengong di sana. Dengan polosnya, Yuna memperlihatkan kotak musik tersebut sambil berkata kalau ia telah menemukan harta karun. Carla mengernyitkan dahinya dan memperingatkan Yuna untuk tidak sembarangan mengambil sesuatu dari tempat yang baru dikunjunginya. Lily bahkan ingin mengambil kotak itu dengan maksud membuangnya. Tapi Lily kalah cepat. Yuna mendekap erat kotak musik itu dengan dalih kotak musik itu pasti sudah dibuang oleh pemilik sebelumnya. Kalau tidak, mana mungkin tergeletak di sana. Melihat keras kepalanya Yuna, mereka hanya bisa pasrah. 1 minggu kemudian, liburan pun usai. Mereka kembali ke rumah dan siap ke sekolah seperti biasanya. Sesampainya di rumah, Yuna menunjukkan kotak musik itu pada ayahnya dan bertanya apa beliau bisa memperbaikinya. Ayah pun mengotak-ngatik kotak itu dan ternyata bisa. Denting alunan musik mahakarya Beethoven yang berjudul For Elise terdengar syahdu di telinga Yuna. Ia sangat senang, lalu memajangnya di atas meja belajarnya. Hari-hari berjalan seperti biasanya. Tetapi ada sedikit perbedaan. Yuna yang biasanya gak betah di rumah dan sering keluyuran, sejak pulang dari liburan, mendadak jadi sering menghabiskan waktunya di rumah. Entah apa yang dilakukannya di dalam kamar. Yang jelas, alunan dari kotak musik itu sering terdengar. Karena terlalu sering dihidupkan, alhasil Yuna sering meminta uang kepada ayahnya, hanya untuk sekedar membeli baterai. Lama-lama, kebiasaan itu membuat murka sang ayah. Tidak mungkin ia terus-terusan mengeluarkan uang hanya untuk membeli sesuatu yang tidak ada faedahnya, seperti terus-terusan membeli baterai. Sang ayah memarahi Yuna, bahkan menyuruhnya membuang kotak musiknya. Perkataan ayah membuat Yuna sedih luar biasa. Ia bahkan menangis sesungguhkan. Ia merasa ayahnya tidak mengerti bahwa kotak musik itu sudah menjadi sebagian jiwanya. Sungguh pemandangan yang mencengangkan. Bagaimana bisa Yuna yang cerewet dan tegar tiba-tiba berubah menjadi gadis super cengeng. Pantang dinasehati, langsung melo. Dan itu tidak berlaku hanya di rumah. Di lingkungan sekolah, satu persatu teman-temannya mulai meninggalkannya. Bukan karena mereka tak ingin berteman dengannya, tetapi justru perubahan sikap Yuna yang membuat mereka tak nyaman. Sikap Yuna benar-benar penuh drama. Sedikit-sedikit nangis membuat orang-orang takut bersinggungan dengannya. Tetapi kejadian aneh berikutnya benar-benar tak masuk akal. Pertama, Lily yang bertengkar hebat dengan Yuna. Gak lama setelah pertengkaran itu, Lily tiba-tiba sakit yang semakin parah dari hari ke hari. Puncaknya,
Seminggu kemudian, Lily meninggal tanpa adanya kepastian penyakit apa yang diidap Lily. Karena dari hasil pemeriksaan dokter, dinyatakan kondisi tubuh Lily baik-baik saja. Tidak ada yang salah. Kemudian menyusul Giselle. Giselle yang merasa curiga dengan keanehan tingkah Yuna, mulai mengkait-kaitkan hal itu dengan keberadaan si kotak musik. Giselle curiga, jangan-jangan kotak musik itu menyimpan energi negatif yang bisa mengubah perilaku seseorang. Jangan-jangan ada arwah jahat yang terperangkap di dalamnya, lalu merasuki jiwa Yuna. Kecurigaan itu pun disampaikannya pada Carla. Walaupun awalnya Carla merasa itu suatu pemikiran konyol, tetapi jika dicocokkan antara waktu perubahan sikap Yuna dengan ditemukannya kotak musik, Carla tidak bisa membantahnya. Dan di saat Giselle mengungkapkan kecurigaannya pada Carla, tahu-tahu Yuna ada di belakangnya. Lalu dengan gerakan cepat, ia menjambak rambut Giselle sekuat tenaga. Giselle menjerit kesakitan sambil berusaha menjambak rambut Yuna kembali. Carla secara spontan berusaha menarik lepas tangan Yuna dari rambut Giselle. Dan sadar kalau tenaganya kurang, Carla pun berteriak meminta tolong. Beberapa siswa datang menghampiri, lalu membantu Carla memisahkan Yuna dan Giselle. Setelah berhasil dipisahkan dengan Giselle, Yuna dengan marah berteriak, "Jangan ganggu kotak musikku." Ucapannya mengagetkan semua orang. Tetapi bukan kata-kata yang diucapkan Yuna. Tapi mendadak mereka semua menyadari bahwa suara itu bukan suara Yuna. Suara itu terlalu berat dan parau. Beberapa hari kemudian, lagi-lagi Giselle ditemukan tidak bernyawa di kamarnya. Entah apa yang terjadi padanya, tapi yang jelas tidak ada yang janggal di tubuhnya. Kejadian ini semakin memperkuat isu miring tentang Yuna. Satu persatu, tidak ada lagi yang berani bertegur sapa dengannya. Carla merasa kasihan, tetapi Yuna bukan lagi teman yang dikenalnya. Yuna sudah menjelma menjadi orang asing. Carla tak tahan lagi. Ia pun menceritakan semuanya pada papanya, yaitu Om Jimmy. Mulai dari mereka berangkat ke villa, kotak musik yang dipungut Yuna, hingga Yuna yang menjadi aneh belakangan ini. Om Jimmy mendengar penjelasan anaknya dengan wajah serius. Walaupun terdengar sedikit gak masuk akal, tapi Om Jimmy tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Bagaimana kalau benar kotak musik itu membawa pengaruh buruk pada Yuna? Om Jimmy memutuskan mengajak Carla untuk kembali ke villa mereka di akhir pekan. Om Jimmy berencana menanyai warga sekitar apa ada yang tahu asal-usul kotak musik itu. Dan berangkatlah Om Jimmy bersama Carla ke desa tempat villa mereka berada. Saat mereka sudah memasuki desa, tahu-tahu ada seorang kakek-kakek memakai tongkat menatap mereka dengan tatapan tajam. Om Jimmy mengangguk sopan sambil memberi salam pada si kakek. Bukannya membalas salam Om Jimmy, si kakek hanya berkata, "Cepat kembalikan ke asalnya sebelum terlambat. Anak itu sudah memakan 2 jiwa. Bisa-bisa kalian berikutnya." Om Jimmy dan Carla terkejut dengan ucapan si kakek.
Om Jimmy pun mencecar si kakek menanyakan apa maksud perkataannya. Tapi si kakek hanya berkata dengan nada sedikit mendesak, "Pokoknya apa yang sudah diambil kembalikan saja. Lebih cepat, lebih baik. Jangan sampai kalian menyesal nantinya." Begitulah kata si kakek. Tanpa menghiraukan wajah Om Jimmy yang masih dipenuhi tanda tanya, si kakek berlalu begitu saja. Ucapan si kakek jelas mengarah ke kotak musik yang dipungut Yuna. Tidak ingin membuang waktu, Om Jimmy dan Carla memutuskan kembali ke kota menuju rumah Yuna. Sesampainya mereka di sana, mereka disambut wajah bingung orang tua Yuna. Om Jimmy dan Carla pun menjelaskan apa yang sudah terjadi. Mendengar itu, orang tua Carla hanya bisa diam dan tak berkata apa-apa. Karena apa yang dirasakan Carla, mereka juga merasakan keanehan Yuna yang setiap harinya hanya berkutat di dalam kamar sambil mendengarkan si kotak musik. Mereka sampai bingung bagaimana cara menyadarkan Yuna. Bahkan ayah Yuna pernah mengalami kejadian buruk ketika Yuna tahu-tahu menendang kakinya. Ketika lagi-lagi ayah menyuruhnya untuk berhenti mendengarkan musik itu. Dan yang terjadi berikutnya adalah terjadinya perebutan kotak musik antara Yuna dan Carla. Mereka berdua bergumul untuk mendapatkan kotak musik itu. Yuna benar-benar kesetanan. Tenaganya luar biasa kuat. Dia berusaha sekuat tenaga mempertahankan kotak musiknya. Tapi para orang tua tidak tinggal diam. Orang tua Yuna membantu Carla mendapatkan si kotak musik. Setelah Carla berhasil merebutnya, Yuna memberontak sekuat tenaga. Takut dengan potensi Yuna melarikan diri, si ayah memutuskan mengikatnya di tempat tidur, lalu mengunci pintunya dari luar. Mereka bisa mendengar teriakan Yuna dari dalam kamar, tapi tidak ada waktu untuk mempedulikannya. Om Jimmy dan Carla buru-buru masuk ke dalam mobil untuk segera kembali ke desa. Sebenarnya ayah Yuna mau ikut mengantarkan si kotak musik, tetapi Om Jimmy melarangnya. Akan lebih baik jika mereka tetap di rumah untuk menjaga Yuna dan tunggu saja kabar selanjutnya. Om Jimmy dan Carla melanjutkan perjalanan kembali ke desa. Sebenarnya Om Jimmy merasa benar-benar letih setelah berkendara berjam-jam. Tapi kejadian ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Bukankah si kakek berkata, lebih cepat, lebih baik. Akhirnya, sampailah mereka di desa kembali. Beruntung Carla masih mengingat betul titik lokasi tempat Yuna menemukan kotak musik itu. Carla pun meletakkannya di sana. Dan setelah melakukannya, tahu-tahu si kakek itu muncul mengagetkan Om Jimmy dan Carla. Si kakek lalu berkata bahwa kotak musik itu sangat terkutuk. Ia secara acak akan memilih anak yang akan diambil jiwanya. Anak yang terperangkap di dalamnya biasanya akan berubah menjadi orang lain. Tidak hanya itu, jika ada yang menentangnya, maka roh jahat penghuni kotak musik itu tidak akan segan melakukan hal-hal jahat terhadap orang yang menentangnya, bahkan nyawa mereka. Mungkinkah itu penyebab kematian Lily dan Giselle? Om Jimmy dan Carla tidak mau menduga-duga. Ketika Om Jimmy bertanya, siapa pemilik kotak musik itu dan kenapa ia bisa jadi terkutuk? Si kakek hanya berkata,
Abaikan saja. Yang penting ia sudah kembali ke asalnya. Lalu, apakah Yuna akan kembali normal? Si kakek menjawab iya, tapi tidak bisa utuh. Carla dan Om Jimmy heran. Apa maksud bisa normal kembali, tapi tidak bisa utuh? Si kakek lagi-lagi hanya mengabaikan, lalu pergi begitu saja. Beberapa hari kemudian, Yuna mulai menunjukkan sikap normal kembali. Ia bahkan tidak pernah menyebut tentang kotak musik. Seakan-akan ia tidak pernah memungutnya. Tetapi tepat seperti kata si kakek, Yuna tidak normal seutuhnya. Apakah itu? Yuna kadang-kadang suka bengong menatap ke satu titik. Hal yang dulu tidak pernah dilakukannya. Tapi Carla memakluminya. Jika Yuna melakukannya lagi, Carla hanya buru-buru menepuk punggungnya untuk mengembalikan kesadaran Yuna. Carla sedih melihat kondisi sahabatnya itu. Tapi tak apa-apa. Yang penting Yuna tidak lagi berusaha membahayakan orang-orang di sekitarnya. Sudah pernah beberapa kali mereka meruqyah Yuna, tapi itu tidak membawa perubahan apapun. Yuna tetap seperti itu, ceria, tapi kadang-kadang suka melamun. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang asal-usul si kotak musik, siapa pemiliknya, kenapa bisa menjadi terkutuk, roh jahat siapa yang menjadi penghuninya. Semua pertanyaan itu tak akan pernah terjawab. Seiring menghilangnya si kakek yang memilih mengabaikan pertanyaan-pertanyaan mereka.